wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan banyak lah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kenikmatan, anugerah-anugerah yang tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu lagi, yang mana sudah berapa pertemuan kita tidak belajar ya. Kalau nggak salah ada 2 hari lah, kalau nggak salah ya. Ada 2 pertemuan, sudah 2. Karena kemarin itu sepertinya nggak bisa kita belajar di hari Senin malam. Karena agenda saya tuh kalau hari Senin sampai malam jam 9. Takutnya nanti kalau jam 9 tuh dimulai jadinya kemalaman ya, apalagi yang di sini ada yang daerah Wita, ada nggak? Apa WIB semua di sini? Teman-teman WIB semua apa ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, itu kan Wita tuh. Nggak ada ya? Oke. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dulu bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ilmu. Walakul hadiniyah walaniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita awal dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni warzuqni fahma. Materi yang kita pelajari adalah hadis masih membahas tentang iman, yang mana hadis yang membahas tentang iman itu banyak sekali ya, tentang iman atau yang berhubungan dengan kekuatan iman, yang berhubungan dengan
iman kita benar atau tidak, atau syarat-syarat iman, atau arti iman, banyak. Iman itu adalah kita meyakini, bahasanya gampang gitu. Iman kita meyakini, yakin atas suatu hal. Tapi kalau dalam arti iman di sini adalah iman kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, kita menyembah Allah. Walaupun kita di dunia ya tidak melihat Allah gitu. Belum pernah melihat Allah. Kita baru melihat ciptaan-ciptaan Allah. Tetapi di alam ruh sebenarnya kita sudah ketemu sama Allah. Di alam ruh, sebelum kita dikirim di dunia, sebelum ruh kita dikirim ke dunia, kita sudah bertemu dengan Allah dan kita sudah ditanya sama Allah, apakah kamu beriman kepadaku? Kemudian kita menjawab, saya beriman kepadamu. Maksud saya beriman kepada Allah. Di alam ruh, dalam ruh itu semuanya muslim, semuanya beriman. Ketika di dunia, ruh diantarkan ke dunia, di ruh kita di dunia, maka manusia, ruh itu ada yang menyembah Allah dan ada yang tidak menyembah Allah. Itulah hidup ya, kisah hidup manusia mengikuti jalur atau mengikuti takdirnya masing-masing. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai orang muslim. Allah sudah mentakdirkan kita sebagai orang muslim. Nah, itu harus disyukuri. Bersyukur menjadi orang mukmin, orang Islam. Karena berapa banyak jutaan manusia itu tidak Allah takdirkan menjadi orang muslim. Tapi orang non-muslim, orang kafir, orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, nyembah sapi, nyembah patung, ada yang nyembah matahari, malah ada yang merasa nggak punya Tuhan, yaitu ateis. Maka di bab ini, di bab iman, ya, itu banyak sekali hadis-hadis yang mana untuk memperkuat keimanan kita. Teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain yang belum bergabung. Yang belum bergabung bisa diajak untuk bergabung. Kita membahas sedikit, ya, tidak banyak-banyak, tidak lama-lama. Yang penting insya Allah yang biasanya hari Senin malam kita ganti di hari Minggu ya, hari Minggu sore. Kalau saya nggak ada halangan, semoga bisa istiqomah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad
Al-Ju'fi qala hadasana menceritakan Abdullah ibnu Muhammad Al-Ju'fi. Ya, hadisnya sudah saya share di grup teman-teman, bisa dilihat. Tapi di kelas hadis akhwat ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad Al-Ju'fi qala berkata Abdullah, ada sana menceritakan Abu Amir Al-Aqadi ya, dari Abu Amir qala hadasana Sulaiman ibnu Bilal. Berkata lagi Abu Amir Al-Aqadi berkata, hadasana menceritakan Sulaiman ibnu Bilal an Abdullah ibn Dinar. Menceritakan dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah ibnu Dinar dari Abi Shalih dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ini sahabat langsung ke Abi Shalih. Abi Shalih langsung ke Dinar ibnu Dinar, langsung ke Abdullah lagi, kemudian ke Sulaiman bin Bilal. Itu namanya silsilah, nyambung dari nah gitu. Jadi kalau hadis seperti itu ada jalurnya, ada jalur hadisnya, jadi tidak ngarang-ngarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata. Nah, baru nih intinya matan hadisnya. Jadi dari Abu Hurairah gampangnya gitu. Itu kalau diputus, biasanya kalau di hadis-hadisnya diputus langsung ke yang meriwayatkan, langsung ke Abu Hurairah, langsung ke rawi. Yang atasnya hadasana tidak dimasukkan biasa. Ada yang sebagian seperti itu. Tapi kalau di kitab Bukhari-nya langsung itu jelas ada jalurnya dari siapa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berkata al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Nah, ini ayat hadisnya pendek nih, teman-teman bisa hafalin. Teman-teman bisa hafalin hadis-hadis pendek ini. Kemudian nanti dipraktekkan atau disampaikan. Al-imanu iman ya, percaya ya. Bid'un wasituna syu'batan. Iman memiliki lebih dari 60 cabang. Iman memiliki lebih dari 60 cabang. Wal haya'u, dan malu, syu'batun minal iman, dan malu bagian daripada iman. Jadi maksudnya 60 cabang, maksud dari 60 cabang itu adalah hasil atau buah daripada iman gitu. Kayak gini. Kalau aku gambarin ya. Hasil dari jeruk dia bisa jadi jus.
Dia bisa jadi pewangi ruangan, aroma jeruk. Dia bisa jadi apa lagi? Jeruk olahannya apa lagi? Selain jus jeruk apa? Buah jeruk banyak lah ya. Atau beras, nasi. Hasil nasi adalah bisa jadi nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, nasi bubur. Nah, seperti itu. Dan iman itu lebih dari 60 cabang. 60 aja udah banyak. Tetapi ini lebih dari 60 cabang. Maksudnya adalah hasil dari iman itu ada banyak, 60 lebih. Dan malu adalah bagian dari iman. Kalau dia punya sifat malu, maka dia iman kepada Allahnya itu bagus. Tetapi kalau dia tidak memiliki malu, maka keimanan sama Allahnya itu kurang bagus. Malu juga banyak. Malu dalam segi apa dulu? Malu di sini adalah malu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu malu. Kalau untuk wanita, dia malu kalau membuka aurat. Malu kalau keluar rumah tidak menggunakan hijab. Malu kalau tidak sholat. Malu kalau melakukan perkara-perkara yang Allah tidak suka. Itu sifat malu. Tapi kalau dia nggak punya malu, berarti dia punya sifat cuek. Punya sifat cuek, tidak peduli dengan dirinya atau dengan lingkungannya. Dan terutama dia tidak punya malu dengan dirinya. Suka-suka dia. Itulah yang ada di saat ini. Yang saat ini adalah yang ada itu adalah suka-suka dia. Mau diomongin seperti apa, ya suka-suka saya. Nggak peduli mau orang lain ngomong apa. Nah, itu yang tidak baik. Ya, jadi maksud dari iman ya itu ada lebih dari 60 cabang. 60 cabang atau buah. Bahasa gampang itu apa? Melebihi dari 60 hasil lah, buah daripada iman. Salah satunya adalah orang beriman, dia memiliki malu. Ya, memiliki malu. Hal hayau syu'batun minal iman. Nah, itu dihafalin. Nanti dipraktekkan. Ya. Nanti dipraktekkan sama teman-teman. Kemudian
Setelah dipraktekkan, dihafalkan. Halo? Halo, tes suara. Ya Ustadz. Iya Ustaz. Ini pada khusyuk-khusyuk semua. Ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan mengenai, sudah paham ya mengenai apa namanya? Mengenai apa namanya itu tadi? Tentang iman. Sudah ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tuh. Apa sudah paham ya? Coba ada yang hafal nggak? Al-imanu gimana? Yang tadi materi sudah disampaikan. Ada apa? Al-imanu bid'un wa situna syu'batan. Wal haya'u syu'batum minal iman. Iman memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah bagian dari iman. Nah, itu. Sudah? Ada ya? Oke, itu hadis mengenai tentang malu. Hadis mengenai tentang malu. Jadi kita harus punya malu. Kita langsung lanjut saja. Langsung hadis. Hadasna Subayahya ibnu Sa'id al-Quraish qala hadasna qala Abu Bakar Rasulul Islam Abdul qala man salamal muslimun minal lisan wa yadihi. Nah, ini. Saya ketik lagi materinya sebentar. Kalau sore-sore gini, minggu-minggu gini biasanya ini ibu-ibu apa acaranya? Di rumah aja. Di rumah aja ya. Iya, ya, semoga saya lagi ngetik dulu ini. Biar materinya malam hari ini. Sambil menunggu ada yang ngapalin mungkin. Ribet Mister lagi. Ustaz. Ngapalinnya.
Pusing. Ada yang pusing nggak ngapalin? Yang nggak ada. Ini hadis nomor Bukhari nomor 10. Hadis Bukhari nomor 10. Saya di-share di grup ini ya, grup hadis akhwat ya. Nah, ini dia. Kita materinya 2, insya Allah. Lihat waktu. Teman-teman dicatat nggak? Materinya dicatat nggak? Kalau bisa Enggak, Ustadz. Kalau bisa Enggak. dicatat. Kan udah banyak tuh kita belajar hadis ya. Udah berapa tuh banyak dari awal. Catat aja, dikumpulin nanti. Kalau bisa dihafal, dihafal. Udah Insya dicatat di HP. ya, Dicatat di semoga HP. kalau di buku tuh lebih kuat. Kalau di HP kemungkinannya ya semoga HP-nya sehat terus. Amin. Amin. Nah, ini dia. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Hadatsana Sa'id bin Yahya. Hadatsana apa artinya? Telah menceritakan. Telah menceritakan kepada kami. Kepada kamu, ya. Hadatsana Sa'id bin Yahya Ibnu Sa'id Al-Qurashi, ada di grup ya, udah saya share di grup kelas hadis akhwat. Qala hadatsana Abi, qala hadatsana Abu Burdah Ibnu Abdullah bin Abi Burdah an Abi Burdatan an Nabi an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu, berkata qalu. Nah, Abu Burdah Abu Musa berkata, ya, siapa yang berkata? Sahabat-sahabat bertanya. Ya Rasulullah, sahabat bertanyalah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami afdol. Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah bertanya, orang Islam yang paling mantap tuh apa? Gitulah bahasa gampangnya. Ya Rasulullah, orang Islam yang paling mantap, paling utama, paling keren. Pokoknya paling apa ya Rasul? Orang paling. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah menjawab, orang muslim yang paling utama adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Kalau kita ingin menjadi orang muslim yang paling mantap, paling afdol, paling utama, maka kita bisa menjaga lisan dan tangan. Lisan tidak berkata yang kotor. Lisan tidak memfitnah. Lisan tidak mengadu domba. Lisan tidak berbohong. Lisan tidak berkata apa lagi yang nggak baik-baik. Ucapan kita menyakiti hati orang. Ucapan kita membuat orang ribut. Ucapan kita bikin berantem orang. Ucapan kita bikin terpecah belah. Ucapan kita tidak menyatukan tetapi memisahkan. Ucapan kita menyakiti hati orang. Nah, kalau ucapan kita tidak bagus, maka kita
belum menjadi orang muslim yang paling utama. Maksudnya orang muslim yang paling top lah. Kalau kita masih suka bohong, suka gunjing, suka gibah, suka fitnah, suka adu domba, suka menjeleki orang lain, suka membuka aib orang lain, kita belum muslim sejati. Muslimnya muslim KTP. Wayadihi dan tangannya suka jahil. Termasuk ketika di HP. Sekarang itu menjaga lisan itu sama juga kayak menjaga tangan ketika HP. Ketikan HP itu mewakili dari tangan, ketikan HP, ketikan tangan kita di WA itu menggantikan ucapan kita, menggantikan hati kita, bener nggak? Kita ngetik HP, tetap kirim. Ya nggak baik. Nah itu. Jadi al-Islamu Abdul qala man salamal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang paling mantap, paling utama adalah orang yang dia selamat dari lisan dan tangannya. Maka ini menjadikan kita untuk motivasi buat kita menjadi pribadi yang baik, memiliki akhlak yang baik. Ya. Sampai sini sudah paham belum? Halo? Sudah paham ya? Cek sound. Ya, alhamdulillah Ustaz. Ya. Jadi pelajarannya adalah kita harus selalu akhlak. Ya, tadi kan malu juga sebagian dari iman. Kemudian jaga lisan, jaga tangan, itu banyak. Jadi iman itu melebihi daripada 60 cabang. Hasil orang iman itu bagus, itu indikator atau tanda-tandanya itu ada 60 lebih. Banyak ya, banyak. Nanti kita pelajarin. Udah baru berapa nih sekarang? 3. Nanti banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ada juga ada seperti itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia memuliakan tamu. Itu juga sebagian daripada iman. Jadi inti ya kalau kita mau simpulkan. Kalau kita mau simpulkan iman, hasil dari iman adalah orang itu memiliki akhlak yang baik. Jadi istri yang baik. Jadi anak yang baik. Jadi ibu yang baik. Jadi karyawan yang baik. Jadi pemimpin yang baik. Dikasih amanahnya baik. Dikasih kerjaan di kantor, amanah baik. Dikasih amanah dari suami, melakukan yang baik. Jadi suami pun suami yang baik. Pokoknya buah hasil dari iman yang baik adalah akhlak yang baik. Kalau dia akhlaknya nggak baik, maka dia imannya bisa dibilang kurang sempurna. Ada kekurangan. Tentu kita ingin sekali memiliki iman yang sempurna, memiliki iman yang tidak ada cacat sedikit pun. Memiliki iman yang 100% bagus.
dari segi keyakinan, dari segi akhlak. Ya. Iman itu tidak hanya kita beriman Allah Tuhan saya, tidak hanya itu. Ya, kalau kita meyakini bahwa iman, saya beriman kok, saya menyembah Allah, saya sholat terus, tidak hanya itu. Iman itu adalah hasil, ya, iman itu adalah banyak hasilnya. Bahwa iman, bukti kamu beriman sama Allah apa? Yaitu yang kita sudah pelajarin adalah punya malu. Ya, orang-orang bilang itu punya malu. Malu di sini adalah malu kalau kita melanggar perintah Allah. Ya, malu. Kalau ada amar ma'ruf nahi munkar, ada pencegahan, ada orang pacaran, kita ngelihat, ada orang mencuri, kita melihat, tapi kita malu malu ini enggak. Atau ada kemungkaran, kita malu enggak usah. Nah, itu beda lagi pembahasan. Malu orang terselamat dari mulut kita dan tangan kita. Berarti kalau orang itu tidak sakit hati dari ucapan kita, nah itu kita bagus. Maksudnya tangan bisa aja tangan mencuri, tangannya jahil, apalagi perbuatan tangan-tangan. Banyaklah perbuatan tangan. Termasuk adalah itu yang tadi saya udah sampaikan, mengetik di HP itu bisa mewakili dari mulut. Nah, seperti itu. Sudah ya, sudah paham ya? Nah, ini ada 2 materi, alhamdulillah. Semoga materi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Nanti kalau bisa dihafalin dan dicatat di buku tulis punya. Jadi setiap pelajaran hadis itu dicatat. Ya, setiap pelajaran hadis dicatat, kemudian dihafalkan, dipelajari. Nah, seperti itu. 2 materinya ada yang mau bertanya mengenai tentang iman, tentang malu. Di room chat Ustadz. Masih Tentang lisan atau tentang hadis. Ustadz itu ada di room chat. Mbak silakan Mbak. Mbak mana nih sih orangnya nih? Atau tentang ada 2 materi ya, ada 2 materi hadis ya. Yaitu tentang hadis nomor 9, nomor 10. Kita membahas tentang hadis-hadis Bukhari. Tuh, di room chat Ustadz. Room chat, emang ada yang ngechat? Coba kita lihat apa yang di chat. Di mana? Chat. Kalau chat itu di mana? Apakah kalau punya suami suka egois? Gimana Ustadz? Gimana lisan kita hina istrinya? Bertanya. Kalau suaminya egois, suka marah-marah, atau suka menghina istrinya, mungkin suaminya juga termasuk imannya belum sempurna. Imannya. Nah, atau kita bisa melihat, kita bisa mencari kenapa suami kok selalu marah sama saya? Atau kenapa kok saya dihina? Apa sebabnya? Apakah mungkin saya yang salah? Kadang ada orang marah itu ada sebabnya. Penyebabnya apa? Kita bisa
mendeteksi ya, bahasanya gitu. Kita deteksi, kita lihat kenapa dia bisa marah sama saya. Kalau hanya perkara sepele ya mungkin kurang penyabar. Kadang ada yang memang salah kita, kadang ada yang salah istri, kadang ada istrinya salah atau mungkin istrinya menurut suaminya salah, ada juga. Atau memang suaminya yang pemarah, egois. Nah, introspeksi dulu, oh kayaknya salah saya nih. Atau udah diobrolin sama suaminya. Diobrolin, mungkin manggilnya Mas atau AA atau Ayah atau Bapak atau apa, atau manggilnya sayang. Diobrolin kenapa kok marah-marah. Apalagi kalau sampai main tangan. Ada tuh kasus istri dipukulin sama suaminya, dimarahi. Kadang ada juga yang wataknya seperti itu, darah tinggi. Ada sebagian orang watak darah tinggi. Nah, kalau kita udah mengetahui kayaknya suami saya darah tinggi nih. Maka sebagai suami istri harus lebih bijaksana dan lebih mencari kondisi keadaan, mencari celah. Dan kalau seperti itu berarti suaminya harus ikut ngaji. Suaminya harus banyak-banyak ikut zikir, ikut zikiran. Pak, belum nambah. Kenapa belum? Hah? Iya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau seandainya kita punya masalah seperti itu. Jadi harus kita deteksi dulu seperti itu ya. Kalau ada yang hina, maka kita atau ngaji bareng. Bisa juga kalau kita suruh ngaji mungkin tidak enak lah kali kalau kita suruh ngaji ya kan. Tapi kalau yuk Mas kita ngaji bareng yuk di majelis zikir atau apa yang melembutkan hati, atau quality time-nya harus lebih ada, itu bisa mensiasatinya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana Mbak? Udah gimana Mbak? Kalau sudah di chat boleh, kayak tadi ada yang ngechat boleh nggak? Kalau mungkin tidak berbicara, tidak mau. Ya sebaiknya jangan ini ya Ustadz ya, jangan ini ke media sosial gitu ya Ustadz ya. Ya itu juga termasuk. Itu berarti tangan kita kepancing kan? Nggak maksudnya jangan sampai ditulis di medsos gitu ya Ustadz ya, jangan kita gitu ya. Harus lebih bijak ya, lebih bijak ketika kita menghadapi masalah-masalah. Ada di mana di saat kita ada perkara yang orang lain tahu, mungkin kegiatan aktivitas kita lagi belajar, kita lagi ngaji, atau prestasi-prestasi yang baik. Nah, itu bisa di-share di sosmed. Mungkin kita punya anaknya juara 1. Bisa di-share di grup.
atau apa? Ini sebentar ya. Kenapa saya tidak bisa mengetik ini? Laptop HP saya hitam semua nih, kenapa ini? Jadi tidak bisa kelihatan. Itu ada yang bertanya, coba tolong dibacakan. HP saya hitam semua ini. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bila seseorang pinjam uang dengan kita tapi nggak bayar-bayar dan tidak ada omongan, tapi kalau bertemu sepertinya dia tidak malu, Ustadz, biasa saja, apa disebut biasa saja disebut, apakah imannya jazakallahu khairon? Orang punya utang sama kita, kemudian dia tidak, ya resiko ngutangin orang kadang suka kayak gitu. Ketika dibantu tapi kadang suka ya. Jadi orang yang seperti itu juga termasuk orang-orang yang imannya belum sempurna, buah iman, belum mengerti tentang hutang. Hutang itu kan harus dibayar. Etika akhlaknya juga harus memiliki etika akhlaknya. Harus, kalau ada orang ditagih malah marah-marah, dibiarin, pura-pura lupa, kadang kayak gitu. Atau coba dibicarakan baik-baik. Kenapa dia tidak bisa bayar hutang? Mungkin ada sebabnya. Apa karena mungkin ke PHK? Bisa juga mungkin gitu kan? Atau memang ekonomi lagi sulit? Kita bisa, setiap ada masalah, kita dibiasakan itu mendeteksi masalah itu dulu. Pada masalah kita, kenapa bisa terjadi masalah seperti itu? Nah, kemudian apa solusinya? Ditagih udah ditagih, udah di ini. Kita selaku orang yang beriman, kita melakukan cara-cara yang baik. Ya. Kita melakukan cara-cara yang baik. Dan orang yang ngutang, apabila dia tidak melakukan dengan cara-cara yang baik, tidak konfirmasi atau tidak kurang atau apa, maka itu juga imannya juga belum sempurna. Karena iman itu hasilnya apa? Syu'batun dari 60 cabang lebih banyak. Hasil dari iman itu banyak hasil. Seperti itu. Sudah paham ya? Insya Allah. Jadi saya ulangi lagi, inti daripada iman adalah dia memiliki akhlak yang baik, cara-cara yang baik, dan cara baik itu tidak harus diam diri, enggak juga. Kita ikhtiarnya gimana? Seperti itu. Dengan cara-cara yang telah Rasulullah SAW ajar. Sama kalau kita mau mengasih hutang juga
itu ada ininya juga, ada sunah-sunahnya kalau kita ngasih utang ke orang. Ada apa namanya enggak apa namanya itu dilihat kadang rekornya seperti apa agar untuk menghindari masalah-masalah yang ruginya ke kita gitu. Itu juga harus di. Oke teman-teman, sudah jam 5. Di sana hujan, di sini masih hujan lebat nih. HP saya agak ada masalah nih. Iya. Hitam semua jadi nggak kelihatan apa-apa ini. Tangerang nggak hujan, Pak Ustaz? Kenapa? Tangerang nggak hujan? Wah, Bekasi hujan deras dari tadi habis zuhur. Ini sini juga hujan. Iya. Oke, sampai jumpa, kita ngajinya di hari Minggu ya. Iya, iya. Oh iya. Minggu sore yang aslinya hari Senin. Yang aslinya hari Senin kita majukan, kita mundur ya. Kita undur di hari Minggu sore. Semoga teman-teman lebih semangat lagi belajarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak lama, misalnya sebentar saja. Amin, amin ya robbal alamin. Materi-materi yang tadi sudah saya share itu bisa dicatat. Dan kalau perlu dihafalkan, hadisnya jadi hafalkan. Mudah nanti disampaikan lagi atau diamal, ya? Ya. Nah, yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sini. Semoga kita bisa istiqomah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sarah. Ya sama-sama yang Mak. Yuk, izin keluar. Ya. Baik. Makasih Mbak Sarah. Iya Bu Munani. Ya sama-sama. Ya, Insya Allah sampai ketemu besok pagi. Besok pagi kita masih tadarus kan ya? Ya, insya Allah saya udah bisa gabung lagi Bu. Udah Alhamdulillah. sholat. Bisa sehat benar ya? Iya.